Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi suatu kekayaan bangsa, tetapi dapat pula memunculkan konflik. Konflik terjadi karena ada hal yang saling bertentangan atau tidak selaras, sehingga memunculkan perselisihan. Ada beberapa penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan antar individu yang berkaitan dengan pendirian dan perasaan antar individu. Kemudian, ada perbedaan kebudayaan yang berkaitan dengan pemikiran dan pendirian antar individu sesuai dengan kebiasaan yang dijalankannya. Kemudian, ada perbedaan kepentingan yang dapat menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, ada perubahan sosial yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap nilai, norma, dan perilaku. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sikap penyebab konflik. Ada beberapa sikap yang menyebabkan konflik. Yang pertama, ada primordialisme yang berlebihan, yaitu sikap berpegang teguh pada pandangan atau paham yang melekat pada individu seperti suku, ras, bangsa, atau agama. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu pandangan bahwa kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan suku lainnya. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu pembedaan perlakuan berdasarkan pada ras, politik, status, golongan, suku, dan agama. Yang keempat, stereotip, yaitu penilaian terhadap individu atau kelompok berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok yang cenderung negatif atau tidak tepat. Selanjutnya, yang kelima, fanatisme, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar secara mutlak tanpa memastikan kebenaran. Yang terakhir, yang keenam, eksklusivisme, yaitu anggapan mengenai pandangan dan ajaran kelompoknya paling benar daripada kelompok lainnya. Ada bentuk konflik dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat ada 5 bentuk konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu yang memiliki perbedaan pandangan atau rasa tidak senang kepada orang lain. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan ras antar individu atau kelompok, terutama jika ada ras mayoritas yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga, ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan, karena perbedaan kelas sosial, contohnya perbedaan kepentingan pekerja dan pemilik modal. Yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dengan tujuan politis, contohnya konflik antar partai politik. Yang terakhir, atau yang kelima, konflik internasional. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang mempengaruhi kedaulatan negara, seperti perebutan daerah, perebutan tambang di perbatasan antara dua negara. Selanjutnya, tentang akibat terjadinya konflik. Konflik tentu memunculkan dampak tertentu bagi pihak yang terlibat konflik. Dampak konflik diantaranya adalah
Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Konflik mempersulit masyarakat bersatu karena antar individu akan selalu mencurigai, apalagi konflik yang melibatkan kekerasan fisik dan merusak harta benda. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik yang menggunakan kekerasan dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, hingga luka fisik dan korban jiwa. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Konflik dapat mengakibatkan hilangnya rasa peduli, saling menghargai, percaya, dan tolong-menolong. Yang keempat, ada perubahan kepribadian. Konflik mengakibatkan individu mengalami perubahan sikap dan perilaku karena trauma, sehingga memunculkan rasa curiga, khawatir, dan was-was. Yang kelima, dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Bentuk dominasi yang dilakukan dapat berupa perundungan atau penindasan, atau yang saat ini kita kenal dengan pembulian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penyebab konflik, bentuk konflik, dan akibat konflik. Sekarang, kita juga harus tahu dalam upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman dapat memunculkan konflik jika tidak diikuti dengan keinginan bersatu. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara terkait dengan keragaman yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, diantaranya pasal 28. Pasal 28 itu mengatur tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, saya akan sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian ada pasal 28E ayat 1, 2, dan 3. Nah, pada ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, itu juga tercantum dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan juga tidak berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat 3 itu berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5,
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 28J ayat 1 dan 2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam hidup tertib, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, pemerintah itu juga melakukan upaya represif untuk menyelesaikan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam usaha memecah keberagaman masyarakat. Yang kedua, menjatuhkan hukuman pada pihak-pihak yang terbukti secara hukum melakukan pemecahan keberagaman masyarakat. Kemudian, pemerintah juga mengembangkan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah, yaitu sesama masyarakat harus bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu. Yang kedua, masyarakat melakukan musyawarah untuk pemecahan masalah dengan bijaksana, saling menghargai, dan tanpa paksaan. Kemudian bekerja sama antara anggota kelompok masyarakat, berkomunikasi secara efektif, dan berdiskusi mengenai perbedaan hingga saling memahami. Nah, kita semua harus bersatu ya, karena Indonesia adalah negara yang beragam. Nah, tidak ada alasan kita untuk terpecah belah hanya karena kita beragam. Justru karena kita beragam, kita harus bersatu. Sikap saling menghargai dan menghormati adalah kunci utama untuk hidup bersatu dalam keberagaman yang sudah ada sejak dulu Indonesia belum merdeka. Contoh perilaku yang dapat dilakukan, ya salah satunya yang sederhana adalah menghargai, menghormati, dengan cara tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa, ras, atau golongan. Nah, kita semua harus bisa menerima keberagaman budaya Indonesia sebagai bagian dari bangsa ini. Rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa perlu ditanamkan untuk mempertahankan dan membela budaya bangsa.